Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Nama aku Zahwa Lydia Kirana. Kalian bisa panggil aku Zahwa. Nah teman-teman, aku memilih lomba berdongeng ini karena aku ingin menambahkan skill atau kemampuanku dalam bercerita atau berdongeng. Hari ini aku akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Nasi yang Terbuang Sia-sia. Kenapa sih aku memilih tema Sahabat Bumi Lestari? Karena kita sebagai pelajar, kita harus mencintai alam, menyayangi alam, menjaga alam, dan memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, sebelum aku memulai ceritanya, aku akan memberitahu siapa saja sih tokoh yang ada dalam cerita ini. Jadi, tokoh yang ada dalam cerita ini yaitu ada Ayah Faris, Ibu Faris, lalu mereka adalah seorang petani. Nah, mereka mempunyai anak yang bernama Faris. Teman-teman, tokoh yang lain juga ada butiran-butiran nasi, lalu ada kucing, dan lain-lain. Nah, kalian sudah penasaran kan dengan ceritanya? Yuk kita mulai. Pada suatu hari di sebuah desa yang kecil, hiduplah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari dua orang petani. Mereka mempunyai satu anak yang tampan, bernama Faris. Lalu Ibu Faris pun berbicara, "Nak, ayo makan yang banyak," suruh Ibu Faris. Lalu Faris pun menjawab, "Iya Bu, makanan buatan Ibu sangat enak," kata Faris. Lalu tiba-tiba Ayah Faris pun ikut berbincang dalam pembicaraan ibu dan anak. Lalu Ayah Faris pun berbicara, "Ya sudah Nak, jika makanannya enak, ayo habiskan dan kita langsung pergi ke sawah." Setelah itu kedua orang tua Faris bersiap-siap untuk pergi ke sawah. Lalu sedangkan Faris tertidur di kamarnya sendiri dengan lelap. Lalu Ibu Faris pun berteriak, "Faris, apa kau sudah bangun? Ayo Nak bangun. Ayo kita pergi ke sawah dan memberi makan ayam-ayam kita." Lalu karena Faris tidak bangun-bangun, akhirnya Ayah Faris pun berbicara, "Bu, kau tidak usah memanggil-manggilnya lagi, karena anakmu itu selalu tertidur setelah makan atau kenyang. Kita lihat saja, jika kita pulang dari sawah, dia tidak ada di rumah, aku akan menghubungnya," kata Ayah Faris. Lalu Ibu Faris pun berbicara, "Ya sudah deh Pak, ayo kita pergi ke sawah." Lalu kedua orang tua Faris pergi ke sawah. Setelah pergi ke sawah, kedua orang tua Faris selalu pergi ke sawah setiap hari untuk membiayai Faris atau menunjang kehidupannya. Setelah kedua orang tua Faris pergi, Faris tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan hendak membuat makanan yang lezat karena dia sudah lapar. "Aku lapar sekali sampai perutku sudah keroncongan. Ibu dan ayah kapan pulang ya?" kata Faris. Faris pun makan dengan lahap sampai nasi yang dari piring berjatuhan ke tanah. Lalu Faris pun berbicara lagi, "Aku sudah kenyang. Walaupun makanan ibu enak sekali, tetapi aku sudah kenyang sampai perutku ingin muntah." Lalu Faris pun menyisakan makanan itu dan membuang-buang makanan itu ke tanah. Saat kucing-kucing yang tinggal di rumah Faris melihat, mereka sangat sedih karena mereka selalu menjaga gabah-gabah yang disimpan oleh orang tua Faris dari sawah-sawah orang tua Faris. Lalu Ibu Faris pun berbicara, "Sia-sia aku menjagakan gabah-gabah yang disimpan oleh kedua orang tua Faris agar tidak makan tikus-tikus nakal itu. Tetapi Faris malah membuang-buang makanan itu, dan aku yang sudah menjaganya, Faris malah membuang-buang makanan tersebut." Lalu karena kedua kucing itu sedih, ia pun berbicara lagi, "Aku sangat sedih. Aku menjadi memikirkan
bagaimana ya perasaan kedua orang tua Faris itu yang sudah mempergi dari pagi ke sore untuk pergi ke sawah. Lalu tiba-tiba kedua orang tua Faris pulang dari sawah ke rumahnya. Dan ayah Faris pun berbicara, "Bu, itu adalah anak kita yang sedang makan di sebelah sana." Lalu kata ibu pun berbicara, oh iya Pak, ternyata anak kita sudah makan ya. Mungkin dia sudah lama menunggu kita dan menjadi duluan makan makanannya." Lalu ayah Faris pun berbicara, "Ya sudah, ayo Bu, kita pergi ke rumah." Lalu Ibu Faris dan ayah Faris menyamperin Faris. Lalu Faris pun berbicara, "Bu, kau sudah pulang. Apakah hari ini melelahkan?" kata Faris. Lalu Ibu Faris pun menjawab, "Tidak Nak, hari ini tidak melelahkan. Kau sudah bisa makan sendiri ya, anak pintar," kata Ibu Faris. Lalu tiba-tiba ayah Faris melihat makanan Faris yang tidak habis teman-teman dan berserakan di mana-mana. Lalu ayah Faris pun berbicara, "Kamu tidak menghabiskan nasi itu lagi ya? Dan kenapa berserakan di mana-mana?" kata ayah Faris dengan emosi. "Ini juga kenapa nasi berserakan di bawah? Jika kamu tidak bisa menghabiskan makananmu, ambillah sedikit saja nasimu. Jika kamu ingin menghabiskannya, baru kamu boleh mengambil banyak-banyak." Lalu Ibu Faris pun menjawab, "Ya, sudahlah, biarkan saja ayam-ayam itu yang memakannya. Lagi pula Faris masih kecil." Lalu ayah Faris pun menjawab lagi, "Bu, kau terlalu memanjakannya. Lihat saja jika dia sudah besar, tidak ada yang membutuhkannya lagi," kata ayah Faris. Lalu di suatu malam kedua orang tua Faris dan Faris tertidur di rumahnya. Saat mereka tertidur, hari ini adalah cuaca yang panas. Lalu Faris pun terbangun dari tidurnya. Panas sekali udaranya. Ini juga sudah panas. Siapa sih yang mendungkur malam-malam? Saat Faris mengecek, ternyata yang mendungkur adalah ayahnya sendiri. Lalu Faris pun berbicara, ternyata ayah yang berbicara atau ayah yang mendungkur. Lalu Faris pun ingin mencoba tidur kembali. Saat Faris mencoba tidur kembali, Faris mendengar obrolan orang di malam hari. Lalu Faris pun berbicara lagi dan terbangun lagi. Ini tadi sudah cuaca yang panas, ayah mendengkur. Sekarang siapa sih yang berbicara di malam hari ini? Karena Faris penasaran siapa yang berbicara di malam hari, lalu Faris pun keluar dari rumah untuk mengecek siapa sih yang berbicara di malam hari ini. Ternyata yang berbicara adalah butiran-butiran nasi yang berjatuhan. Karena Faris penasaran apa sih yang dibicarakan oleh butiran-butiran nasi itu, lalu Faris menguping apa yang dibicarakan butiran-butiran nasi itu. Faris, ada satu nasi yang berbicara, "Aku merasa seperti butiran nasi yang terbuang karena ketika ada seseorang yang memakanku, aku terjatuh dari piring ke tanah-tanah tersebut." Lalu ada nasi-nasi yang lain pun berbicara, "Iya, aku juga merasa menjadi nasi yang terbuang sepertimu karena aku terlempar dari gabah-gabah yang dibuat oleh ibu-ibu tersebut." Lalu semua butiran-butiran nasi tersebut pun berbicara dan bercerita sesama lain. Lalu karena Faris merasa bersalah, Faris pun menghampiri butiran-butiran tersebut dan berbicara, "Maaf ya butiran-butiran nasi, aku sudah menyia-nyiakan kalian dan membuang-buang kalian." Lalu Faris pun meminta maaf kepada nasi-nasi tersebut dan nasi-nasi tersebut memaafkannya.
Nah, teman-teman, jadi kalian setelah mendengar dongeng yang aku ceritakan, kalian bisa menyimpulkan banyak yang makna dari dongeng-dongeng ini kan, teman-teman. Jadi intinya kita tidak boleh membuang-buang makanan ya teman-teman. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.